Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Alpionita, kelas manajemen 20D, NIM 20 20080156. Di sini saya akan menjelaskan pasar modal dan manfaatnya. Menurut saya, manfaat dari pasar modal yang nyata adalah sebagai sarana investasi bagi kita semua. Industri keuangan sangat penting di perekonomian Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia yang diperlukan untuk memutar perekonomian di negara kita, supaya perekonomian harus tumbuh, itulah uang yang diperoleh dari dua sumber, dari pasar keuangan ataupun pasar modal. Pasar keuangan biasanya diasosiasikan dengan pasar yang menyediakan pendanaan jangka pendek, sedangkan pasar modal diasosiasikan dengan pasar yang menyediakan produk-produk jangka panjang seperti tempat bertemunya investor dan yang ingin bertanam modal yang sifatnya jangka panjang. Misalnya ada saham, obligasi, reksadana, maupun suklus. Ada dua kategori pasar. Pertama ada pasar perdana. Pasar perdana itu pasar yang pertama kali mengeluarkan produk-produknya. Misalnya kayak saham. Terus yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder itu yaitu pertemuan antara pihak investor yang satu dengan yang lainnya. Seperti ada obligasi. Nah, pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama ekonomi, menyediakan pendanaan dari investor ke perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Dan yang kedua fungsinya keuangan, memberikan imbal hasil bagi para investornya. Dan mungkin ada manfaat lainnya seperti penyebaran perusahaan, dalam arti lain bisa menawarkan saham-sahamnya pada masyarakat di luar, sehingga semua orang Indonesia ataupun luar negeri juga bisa memiliki sebagian dari perusahaan. Dan manfaat lainnya, pasar modal menciptakan lapangan kerja, banyak bidang pekerjaan yang terbuka untuk masyarakat. Manfaat pasar modal bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada struktur pasar modal. Salah satunya di sini ada BI, KPI, dan KSI, yaitu yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang populer disingkat yaitu OJK. Tugas dari OJK sendiri ini untuk pengawasan jasa keuangan, sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Tujuan pendirian OJK agar kegiatan dalam sektor keuangan di Indonesia ini terselenggarakan secara teratur, wajar, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumennya. Adapun produk-produk pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Produk ini bisa disebut efek dan sifatnya jangka panjang. Yang pertama ada saham. Saham itu seperti kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi atau utang atau pendapatan tetap, yang memberikan imbal hasil bunga dan memiliki jatuh tempo. Terus yang ketiga ada sukuk atau pendapatan tetap, prinsipnya itu syariah, berbasis penyertaan dalam pengelolaan aset yang membentuk hasil ketergantungan dari jenis akadnya. Yang keempat ada derivatif atau aset finansial lainnya yang memberikan sifat variabel tergantung kemampuan para investor dalam mengelola portofolionya. Terus yang kelima ada reksadana. Nah, reksadana di sini sebagai kontak intensi atau kolektif antar pengelola reksadana dengan para investornya. Tujuan dari reksadana investasi di sini berbasis saham, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana yang bersifatnya jangka pendek. Investor tidak perlu khawatir dalam bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena memiliki tingkat keamanan yang terjamin, sudah tersertifikasi, dan tidak perlu khawatir gagal membayar karena udah diserap oleh KPEI sebagai penjaga clearing dan penjaminan jika ada investor yang tidak mampu membayar penjual saham, tetap memperoleh uangnya dari KPI. Sebaliknya, investor tidak boleh khawatir untuk memperoleh saham yang dibelinya. Misalnya, penjual tidak mampu memberi saham yang dijual
jualnya, KPI akan menalangi saham tersebut. Jadi seperti itu penjelasan dari saya soal pasar modal dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.